Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid salat subuh berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga serangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad. Seperti biasa mestinya waktu digunakan untuk dialog. Tetapi hari ini kalau tidak salah nanti ada senam RW, sehingga bagi yang ikut senam butuh persiapan yang cukup. Untuk itu pagi ini materinya tidak dialog dulu, tetapi akan melanjutkan kajian tentang doa yang memohon nafsu mutmainnah yang sudah kita bahas beberapa hari terakhir ini, dan insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan doa yang memohon nafsu mutmainnah. Sebelum membahas doa permohonan nafsu mutmainnah, mari kita ulangi kembali doa itu supaya kita menjadi semakin hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Ratu angel sebenarnya. Wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kami mohon kepadamu nafsu mutmainnah. Tu'minu biliqa'ika, yang beriman akan hari perjumpaan denganmu, wa tarda biqada'ika, dan ridha dengan qada'mu, dengan ketentuanmu, dengan kepastianmu, serta wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah dengan pemberian. Yang terakhir kemarin kita sudah bahas bahwa kita mohon kepada Allah untuk diberi ridho terhadap qada atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena memang segala apa yang ada di dunia ini tidak pernah sedikit pun lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridho terhadap qada'nya Allah itu, bisa jadi kita stres ketika ada yang luput dari kita, dan bisa jadi kita itu lalu kemudian terlalu membanggakan diri, sombong kalau ada hal-hal yang kita dapat yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah salah satu hikmah
keimanan kepada qada dan qadar yang oleh Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit dinyatakan likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, bahwa segala musibah, segala bencana ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya di kitab Lauhul Mahfuz sana, kitab yang terjaga. Nah, yang demikian itu agar apa? Agar supaya kita itu kalau pas ada yang lepas, ada yang luput, ya tidak terlalu bersedih, yang tidak sesuai dengan keinginan kita tidak terlalu bersedih. Tetapi kalau yang kita dapat, ada yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak terlalu berbangga diri, tidak terlalu sombong. Bahkan tidak sombong sama sekali. Kok tidak terlalu? Tidak sombong begitu. Nah, bahkan sampai Allah kemudian mengancam kalau ada orang kok tidak ridho dengan qadanya Allah, dipersilahkan untuk mencari Tuhan selain Allah. Ya. Oleh karena itu kita mohon betul ridho dengan apa yang sudah ditetapkan Allah. Nah, yang keempat ini sebenarnya ya masih kurang lebih sama dengan yang ketiga, tetapi lebih agak sedikit sempit sekupnya, yaitu terkait dengan pemberian. Dan itu pada umumnya lalu dikaitkan dengan persoalan rezeki. Kalau tadi qada dalam pengertian yang seumum-umumnya. Jadi ini lebih semacam penekanan atau pengkhususan. Apa yang kita minta yang keempat itu adalah kita mohon supaya diberi qanaah. Qanaah terhadap apa? Terhadap semua pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qanaah sendiri itu apa artinya? Qanaah itu sikap menerima. Terima. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu malah sudah ada istilah yang cukup populer dan cukup sudah menjadi istilah baku itu. Jadi watakna'u bi'ato'ik itu kira-kira terjemahannya trimo ing pandum. Ada istilah dalam bahasa Jawa gitu ya, trimo ing pandum. Ya, itu qanaah. Qanaah. Ya. Tentu saja, nah ini yang perlu kemudian kita berikan penjelasan itu. Ya. Baik yang kemarin terkait dengan sikap ridho, ya. Lalu kemudian sekarang ini qanaah, trimo ing pandum, itu lalu kemudian jangan diartikan fatalistik dalam pengertian pasrah total begitu saja, enggak. Ya. Maksudnya begini, jangan sampai kita tuh punya pendapat ngopo atau dadak berusaha, dadak kerja, dadak repot-repot. Yen pancen Gusti Allah wis nekdirke aku kaya ngene sugih ya. Nekdirke aku melarat ya tetep sugih aku melarat atau sebaliknya. Demikian pula ngopo to dadak rekoso-rekoso nyambut gawe diriwangi jungkir balik. Lho nek Gusti Allah wis nentokke jatahku semene kan ya mung semene iki ora iso luwih ora iso kurang. Nah, kalau sampai pada pandangan yang seperti itu yang perlu dikoreksi. Karena apa? Karena pandangan yang demikian ini dulu Rasulullah juga sudah ada. Rasulullah itu ketika dulu menjelaskan tentang ketentuan Allah, tentang takdir Allah yang sudah ditentukan sebelum peristiwa itu sendiri terjadi. Itu kemudian ada sahabat yang menyentuh, kalau begitu gunanya apa? Ya Rasulullah, saya itu usaha, saya itu sholat, saya itu zakat. Kalau memang sudah ditentukan di neraka atau di surga, bahagia atau celaka, kaya atau miskin. Kata Rasulullah, jangan begitu. Ya.
Rasulullah lalu kemudian mengutip salah satu ayat Al-Quran. Sebelum mengutip ayat Al-Quran, Rasulullah berkata kalau tidak salah, fakullu muyassarun lima khuliqalah. Jadi setiap segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah menuju ciptaannya dan menuju takdirnya. Makanya dalam surat Al-Lail itu Allah ya akan memudahkan jalan menuju takwa dan seterusnya itu. Nah ini diantara cara Allah membimbing orang kepada takdirnya. Nah oleh karena itu ada usaha di situ, ada upaya di situ dalam rangka untuk bisa benar di dalam keyakinan kita mengenai takdir, mengenai qadar, termasuk juga terkait dengan persoalan pemberian Allah yang sudah ditentukan itu. Coba misalnya yang sederhana saja. Apa kita bisa kemudian mengatakan begini, aku rak usah mangan lah, mun Gusti Allah maringi wareg dhewe. Aku rak usah njupuk suga kuwi lah nak Gusti Allah pancen nakdirke aku wareg dhewe. Tidak bisa. Ya. Ada upaya ya, untuk sampainya nasi yang ada di piring itu sudah nasi di piring loh ya. Itu butuh untuk kita ambil, butuh untuk kita masukkan ke mulut. Nasi sudah di depan piring saja itu, kok nasi sudah di depan piring? Nasi di atas piring dan sudah di hadapan kita sekalipun. Tidak bisa itu otomatis nasi langsung masuk ke mulut sendiri, itu tidak bisa. Butuh usaha untuk dimakan. Itu baru yang sudah di atas piring di depan kita. Apalagi yang memang belum jadi nasi di situ ya pasti ada upaya. Upayanya apa? Dari mulai menanam berasnya, menanam biji padinya sampai kemudian tumbuh ya. Sampai kemudian lalu butuh ditumbuk, lalu kemudian dimasak, baru kemudian dimakan. Itu dari segi menanamnya. Ya. Nah kalau kita sendiri tidak menanam, ya, itu berarti membutuhkan bantuan banyak sekali orang. Masya Allah. Jadi usaha itu ternyata juga tidak hanya dari diri kita, dari banyak sekali pihak itu. Lagi sego ini urusannya sak pirang-pirang. Lagi sego loh ya. Coba bayangkan itu untuk bisa jadi nasi itu ada yang menanam. Yang menanam itu ada yang pertama pakai cangkul. Berarti ada yang ada yang membuat cangkulnya, ada yang mencangkul, ada yang menanam, ada yang menyiangi. Masya Allah. Kuwi nak mung cangkul, nak traktor. Ya, ada tambang besinya, ada mesinnya yang Masya Allah. Itu baru nasi loh, itu baru nasi itu. Makanya ya Allah kalau orang itu mau berpikir seperti itu mestinya itu syukur yang muncul itu. Ya. Jangan dikiranya sekedar nasi, tapi nasi itu rentetannya panjang sekali. Nah, sampai ujungnya ya Allah mesti. Nah ini kalau orang mau berpikir seperti itu, itu baru nasi. Pakaian, waduh, Masya Allah. Kita hanya sekedar beli pakai, tapi rentetannya, Masya Allah, itu panjang sekali. Makanya harus bersyukur juga. Nah, maksud saya apa? Maksud saya tadi itu, sekedar untuk begitu saja itu sudah butuh usaha. Produk gede sithik, misalnya tentang pekerjaan. Wong kita itu misalnya sudah punya ijazah sekalipun. Ya. Ijazah apa misalnya? Pak Edi. Ijazah sarjana ekonomi misalnya Pak Edi. Lalu ada dibuka pendaftaran pegawai PNS ya, dalam bidang ABC misalnya.
Apa otomatis kemudian masuk, apa diterima, lalu kemudian kita otomatis menjadi orang yang kita harapkan nasihat ekonomi jadi manajer itu misalnya? Ya enggak bisa. Kita sudah punya ijazah sekalipun itu harus daftar, harus ikut tes. Sudah punya ijazah daftar, tapi persyaratan yang lain tidak dipenuhi, tidak bisa juga. Usaha semua itu. Oleh karena itu tidak bisa terlepas dari usaha itu. Oleh karena itu sekali lagi, cara hidup yang fatalistik, pandangan hidup yang fatalistik yang menyerahkan semuanya kepada Allah lalu tanpa usaha sama sekali itu ya tidak benar. Tidak benar. Justru orang yang beriman kepada takdir, beriman kepada qadha, beriman atas maha memberinya Allah itu, ya, itu justru menjadikan dia orang yang sungguh-sungguh di dalam berusahanya, karena dalam rangka untuk menjemput takdir yang terbaik, menjemput qadha yang terbaik. Sebab persoalannya adalah meskipun yang namanya qadha itu sudah ditentukan Allah, takdir sudah ditentukan Allah, tapi mengenai takdir kita itu menjadi apa atau bagaimana itu bukan ilmu kita, tidak kita ketahui. Karena kita tidak tahu, itulah maka kita harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Dan itu hebatnya Allah di situ. Takdir ditentukan, tetapi takdirnya kayak apa itu tidak diberitahu. Oleh karena itu kita harus mencari yang terbaik. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari yang terbaik. Tidak mesti orang yang kaya itu lalu kemudian selamanya kaya, bisa jadi kemudian jadi miskin. Tidak mesti orang yang miskin kemudian lalu selamanya miskin, bisa jadi suatu ketika kaya. Tidak mesti orang yang sudah baik itu lalu kemudian pasti husnul khotimah. Tidak mesti orang yang asalnya tidak baik pasti su'ul khotimah. Nah, disinilah misteri qadha itu, misteri takdir itu. Justru karena itulah maka kemudian kita lalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, ya, supaya kemudian menjemput takdir yang baik itu, yang bahkan terbaik. Nah, di situ. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa keyakinan kita akan kemahakuasaan Allah, karena Allah itu zat yang memang memiliki alam semesta ini, karena dialah yang menciptakan alam semesta ini, dialah Rabb kita, ya, maka kita harus mengakui betul bahwa Allah itu kuasa tadi itu menentukan segala sesuatu, termasuk di dalam masalah pemberian. Ya. Makanya ada doa yang sangat bagus, ya, yang tadi kebetulan juga dibaca oleh Ustadz Mansur. Ya. Bapak-bapak tidak tahu doa ini agak tidak populer, ya agak populer juga, tapi agak sulit kalimatnya memang. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kan rada angel itu, bulet-bulet itu. Angel sekali itu ya. Kapan-kapan nanti Ustaz Mantur diajarkan juga itu ya. Itu biasanya malah dibaca di zikirnya biasanya. Kan di tempat-tempat tertentu dibaca tidak sebagai doa tapi sebagai zikir, ya berurutan dengan astaghfirullahaladzim, lalu kemudian Allahumma antas salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu diantaranya biasanya juga ada yang membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu mirip seperti keyakinan tadi kita itu, tapi dalam bentuk doa. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Tidak bisa. Kalau Allah memang berkehendak memberi, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah. Tapi sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, tapi orang juga tidak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah mencegah. Jadi doa ini persis dengan permohonan kita supaya kita itu diberi sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu ya, qanaah, menerima. Ya. Kalau orang itu sudah qanaah, insya Allah tidak kemudian lalu gersulo, lalu ya tidak sampai. Kalau gersulo itu apa? Gersulo itu apa? Gersulo itu apa, Pak? Mengeluh. Tapi kalau sing apa? Sing cara gampangane apa? Berlebih-lebihan itu apa ya? Apa istilah itu? Saya tuh kadang-kadang istilah kok ya Jawa itu angel. Misalnya sampai direwangi ngoyo ya. Jadi ngoyo ya aja, gresula ya aja ya. Jadi betul ngoyo Pak ya. Ngoyo itu piye ngoyo itu perlu. Tapi konotasinya negatif ya. Yang jangan sampai jamnya kerja keras ya, tapi jangan berlebihan. Sebab semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, jadi apa namanya sampai ngoyo sampai melupakan segalanya itu jangan sampai. Ya. Jadi diri kita punya hak, segalanya punya hak. Ya, sehingga kalau ngoyo itu juga kesannya tidak baik. Jadi qanaah itu seperti itu. Tapi sekali lagi terima, tapi jangan kemudian lalu dengan pasrah, enggak, tetap berusaha. Nah, sampai ada syair yang mengatakan begini, wa antadhu qanu'in wa antadhu qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di dalam dirimu itu ada sifat qanaah, sifat trimo ing pandum tadi itu, wa anta wa malikud dunya sawa. Engkau dengan penguasa dunia ini sekalipun sama. Karena apa? Karena orang yang qanaah itu ya sudah. Ya, jadi dulu kan sudah pernah kita bahas ya. Jadi orang yang kaya, orang yang qanaah itu kan orang yang memang, kenapa orang itu disebut sebagai kaya? Itu karena memang tidak butuh. Sudah tidak butuh. Allah itu kenapa kok maha kaya? Allah itu ghaniyun. Karena Allah itu tidak butuh apapun terhadap segala sesuatu. Nah, orang itu sudah disebut kaya itu kalau dia sudah tidak butuh apa-apa gitu. Tapi ini kan lain dengan pengertian kita sehari-hari. Orang yang kaya itu justru malah yang kebutuhannya banyak sekali itu. Butuh rumah banyak, butuh mobil banyak, butuh pabrik banyak, butuh apa jenenge? Pegawai banyak, butuh apa banyak. Yang kalau itu nggak terpenuhi lalu dia merasa sedih, merasa apa gitu. Jadi kalau ingin disebut sebagai orang kaya itu ya ghinan nafas itu, kayanya jiwa itu. Nah kalau sudah bisa seperti itu kaya betulan itu. Ya. Makanya orang itu bisa saja kelihatannya miskin tapi kaya, tapi sebaliknya ya orang kaya tapi malah justru kelihatannya kaya tapi justru malah miskin. Ya. Kalau dari perspektif itu tadi. Ya. Tapi kita seringkali tidak melihat seperti itu. Kekayaan itu diukur dari penguasaannya terhadap properti tertentu gitu ya. Jadi semakin banyak uang, semakin banyak rumah, semakin banyak perusahaan ya semakin kaya. Tetapi sebenarnya tidak di situ. Qanaah itu ada di dalam hati, kaya itu ada dalam hati. Ya. Nah itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi trimo ing pandum tadi itu dalam bahasa Jawanya. Ya. Tapi sekali lagi trimo di sini ini konotasinya tidak pasrah total, fatalistik tidak, tetapi di situ tetap harus ada dengan usaha, dengan upaya sewajarnya, upaya yang memang itu diperintahkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bekerja itu apa? Bekerja karena diperintahkan. Belajar itu apa? Belajar itu karena diperintahkan. Upaya itu apa? Usaha itu karena diperintahkan. Nah semua dalam kerangka perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian yang bisa kami sampaikan, agak panjang sedikit karena hari Minggu sekaligus menutup materi doa yang memohon nafsu mutmainnah ini.
Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.